Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita dapat bertemu kembali di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Saya percaya semua karena anugerah, semua karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya pagi hari ini, biarlah kita mau mempersiapkan diri dan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai saat ini. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu pembaharuan. Sekali lagi tema firman Tuhan, yaitu pembaharuan. Mari kita melihat firman Tuhan bersama-sama di dalam Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Yosua 5 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dua hal. Yang pertama yaitu Tuhan ingin umat Israel melupakan masa lalu mereka. Sekali lagi yang pertama, Tuhan ingin umat Israel melupakan masa lalu mereka. Nah, melalui Yosua Tuhan berfirman. Tuhan berkata kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Kalau kita kembali mengingat kebenaran firman Allah, kita membaca kebenaran firman Allah tentang masa lalu orang Israel yang berkaitan dengan Mesir, maka yang muncul dalam ingatan kita adalah apa? Penderitaan. Masa lalu orang Israel adalah masa lalu yang penuh dengan kepahitan, masa lalu yang penuh dengan kesengsaraan, masa di mana mereka diperbudak, diperhamba kurang lebih 400 tahun lamanya. Mereka ada di bawah perhambaan di Mesir. Mereka kerja rodi, kerja paksa. Sehingga keadaan orang-orang Israel mengalami kemiskinan, kemelaratan di tengah-tengah kehidupan mereka di Mesir. Nah, keadaan masa lalu inilah yang Tuhan hapuskan dari ingatan mereka. Tuhan berkata, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Tuhan mau orang-orang Israel tidak mengingat lagi masa lalu mereka. Tuhan ingin umat Israel melupakan masa lalu mereka. Dan kalau kita membaca di dalam Yosua 5 ayat 9 tadi, kita bisa memperhatikan secara keseluruhan di mana tanda yang Tuhan lakukan bagi orang-orang Israel supaya mereka melupakan masa lalu mereka dengan Mesir. Mereka melupakan celah Mesir di dalam hidup mereka, yaitu Tuhan menyuruh mereka melakukan sunat. Orang-orang Israel, karena perjalanan mereka 40 tahun, ada banyak yang belum disunat. Sehingga di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari Yosua 5 ini, orang-orang Israel diperintahkan supaya mereka harus melakukan sunat. Dan Yosua melakukan sunat kepada orang-orang Israel. Bahkan di dalam ayat 10 dan 11, orang-orang Israel merayakan Paskah ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Tuhan
ingin menghapus celah Mesir bagi orang Israel. Demikian juga Tuhan mau kita sebagai orang-orang percaya, mari jangan mengingat-ingat masa lalu kita. Masa lalu orang Mesir adalah perbudakan. Maka masa lalu kita sebagai orang percaya adalah apa? Adalah perbudakan di dalam dosa, perhambaan di dalam dosa. Tuhan ingin kita melupakan masa lalu dari kehidupan lama kita. Kehidupan yang jauh dari kehendak Tuhan. Kehidupan yang jauh dari hadirat Tuhan. Kehidupan yang jauh dari apa? Maunya Tuhan. Tuhan ingin kita melupakan itu. Apalagi kita sekarang ada di dalam masa kita memperingati kesengsaraan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakang. Masa lalu Rasul Paulus adalah masa lalu yang penuh dengan kejahatan, dengan dosa. Dan Rasul Paulus berkata, aku mau melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Lupakan masa lalu hidup yang tidak berkenan. Lupakan masa lalu hidup yang jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari Tuhan. Dan mari mengarahkan diri kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Yang kedua, hal yang kedua yaitu Tuhan mau umat Israel hidup di dalam satu tahapan hidup yang baru. Sekali lagi, Tuhan mau umat Israel hidup di dalam satu tahapan hidup yang baru. Nah, di dalam ayat 12 sampai dengan ayat 15 dari Yosua 5 ini, ketika orang-orang Israel mengadakan sunat dan merayakan Paskah, maka pada saat itulah roti atau mana dari surga itu berhenti turun lagi. Mereka tidak lagi makan mana, karena mereka sudah memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Mereka menikmati hasil dari tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu jemaat, ini adalah bicara tentang satu tahapan hidup yang baru yang Tuhan beri kepada orang-orang Israel. Nah, sebagai orang-orang percaya, Tuhan juga mau kita hidup di dalam satu tahapan hidup yang baru. Kita melangkah dengan satu kehidupan yang baru. Di momen Prapaskah ini, di masa sengsara ini, kita kembali mengingat kasih Tuhan bagi kita. Tujuannya supaya kita hidup di dalam satu kehidupan yang baru. Dan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan mau kita hidup di dalam satu tahapan hidup yang baru. Dengan hal-hal yang baru, karakter yang baru, sifat yang baru. Tinggalkan hidup yang lama dan hiduplah di dalam satu kehidupan yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan bagi kami sekalian. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Ajar kami hidup di dalam satu kehidupan yang baru. Melupakan segala kehidupan yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.